Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Tanda Terkini bahwa kedatangan Kristus makin dekat. Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Saudara, kita sedang hidup pada akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Kristus makin lama makin jelas bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Orang yang percaya dan hidup taat akan menerima pahala dari Tuhan, sedangkan orang yang tidak percaya akan dihukum oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya membaca ada yang disebut sebagai jam kiamat, Doomsday Clock, yang digunakan oleh Bulletin of the Atomic Scientists, yang menjadi simbol seberapa dekat dunia ini dengan kehancuran akibat perang nuklir, perubahan iklim, atau ancaman lain yang menghancurkan dunia. Setiap tahun para ilmuwan dan ahli kebijakan global menyesuaikan dalam tanda kutip jarum jam ini berdasarkan kondisi dunia. Nah, di tahun 2025 ini dikatakan bahwa jam kiamat sudah menunjukkan 89 detik menuju tengah malam. Artinya dunia ini sudah tua, kiamat sudah di ambang pintu karena peningkatan ancaman global terjadi di seluruh jagat semesta ini. Nah, banyak orang yang mengaitkan tanda akhir zaman dengan beberapa fenomena global ini. Saya akan menjelaskan secara ringkas 5 hal, 5P. Yang pertama, perang yang melibatkan Israel dan Rusia. Dalam Matius 24 ayat 6 dan 7 dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa perang di samping kelaparan dan gempa bumi sebagai tanda akhir zaman. Saudara sekalian, konflik Israel dengan negara-negara di Timur Tengah, juga Iran yang didukung oleh Rusia, sering dikaitkan dengan akan terjadinya perang yang Alkitab menyebut dengan istilah Gog dan Magog. Ini ditulis dalam Yehezkiel 38 dan 39. Negara dari utara sekali, menurut Yehezkiel 38, yang diyakini sebagai Rusia akan menyerang Israel. Yehezkiel 38 ayat 1-6 menyebutkan sekutu Gog atau Rusia yang akan datang, antara lain Magog, Mesek, Tubal, yaitu negara-negara bekas Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan sebagainya. Lalu disebutkan Persia, dan ini adalah Iran pada zaman modern. Gomer dan Bet Togarma, itu bicara soal Turki dan Syria. Put adalah Libya. Ethiopia, juga Mesir dan Sudan disebutkan. Tetapi Yehezkiel 38 ayat 13 juga menyatakan ada negara yang tidak akan ikut koalisi mendukung Rusia, yaitu Sheba dan Dedan. Tampaknya ini adalah negara di Jazirah Arab, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, yang sudah melakukan perjanjian damai dengan Israel. Kemudian disebutkan tentang Tarsis, kemungkinan Inggris, Eropa, yang juga terkait dengan Amerika. Tetapi negara-negara barat ini tidak membantu Israel pada waktu Rusia dan sekutunya menyerbu Israel. Karena Alkitab berkata Tuhan sendirilah yang akan turun tangan, mendatangkan bencana dan berbagai hal yang mengejutkan. Yehezkiel 39 mencatat Tuhan akan menghukum Gog, yaitu Rusia dan sekutunya. Mayat mereka akan dikubur 7 bulan dan senjata mereka akan dibakar 7 tahun. Saudara, baca dengan lebih seksama Yehezkiel 38 dan 39 supaya saudara bisa lebih dibukakan hal ini. Saya hanya memberikan cuplikan saja tentang tanda terkini mengenai kedatangan Kristus. Nah, perang besar ini akan membuka jalan
bagi perang berikutnya, Harmagedon, di mana Antikristus pertama akan tampil tampaknya sebagai penyelamat dunia dengan membawa solusi damai, tetapi ternyata dia akan membawa kehancuran yang fatal. Tanda terkini tentang kedatangan Kristus makin dekat adalah perkembangan AI, Artificial Intelligence, dan teknologi kontrol. Pada masa kini, Artificial Intelligence, AI, semakin canggih. Sudah diproduksi mobil-mobil tanpa supir yang bisa membawa kita kemana saja tanpa tabrakan dengan yang lain. Ada drone yang bisa mengantar barang, sehingga kalau kita pesan barang yang datang bukan lagi orang, tetapi pesawat drone ini. Atau drone juga menjadi senjata jarak jauh seperti yang digunakan Israel untuk membunuh orang-orang yang ada di Iran, yang ada di Lebanon, menjadi senjata yang menakutkan. Ada robot-robot cerdas yang dilatih menuruti permintaan manusia, membantu membersihkan rumah, melakukan banyak pekerjaan lain. Tapi juga ada robot yang sedang dipersiapkan untuk menjadi senjata, bahkan prajurit di dalam peperangan yang akan datang. Oh, ini sangat menakutkan. Ada kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan ini bisa digunakan untuk kontrol secara total terhadap manusia. Teknologi seperti chip implant, digital ID, dan pengawasan biometrik tampaknya bisa mendukung sistem tanda binatang 666 dari Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Dikatakan dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apakah ini adalah semacam patung robot dengan kemampuan AI sehingga tampaknya menjadi sesuatu yang hidup yang bisa berbicara dan menjawab orang yang bertanya dan memberikan perintah? Kita lihat perkembangannya nanti. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Tapi ada pula yang menafsirkannya secara hurufiah, bahwa ini akan menjadi semacam chip implant atau AI yang coba dimasukkan di dalam diri manusia. Atau dua-duanya bisa merupakan tafsiran yang benar atau saling berhubungan. Kita tidak mau berspekulasi tetapi kita harus waspada. Elon Musk dikenal sebagai orang salah satu yang terkaya di dunia pada masa kini dengan proyek futuristiknya seperti Neuralink, chip di otak, Starlink, internet global via satelit, dan Tesla AI, mobil cerdas. Beberapa orang melihat teknologi ini sebagai bagian dari persiapan menuju tanda binatang 666 itu, di mana manusia harus menerima tanda tertentu untuk bisa bertransaksi dan hidup di dalam masyarakat modern. Neuralink bisa dianggap sebagai cikal bakal pengendalian pikiran atau sistem global yang menghubungkan manusia dengan kecerdasan buatan AI. Sedangkan Starlink bisa dihubungkan dengan sistem komunikasi global yang memungkinkan pemantauan total terhadap umat manusia melalui berbagai cara, antara lain face recognition. Jadi orang dilihat dengan alat ini, wajahnya kelihatan dan langsung semua data tentang kita akan muncul. Saudara, ini merupakan perkembangan yang harus diwaspadai sebagai tanda zaman. Yang ketiga adalah perjanjian damai sebelum aniaya besar terhadap Israel. Nah, ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat pada periode pertama tahun 2017 sampai 2021 yang lalu, dia memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2018. Kemudian dia juga berhasil melakukan perjanjian damai yang disebut sebagai Abraham Accord antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain pada tanggal 15 September 2020 disusul oleh negara Sudan dan Maroko. Abraham Accord itu sebuah perjanjian damai di mana semua keturunan Abraham atau Ibrahim yang berada
agama Yahudi, Islam, dan Kristen harus hidup rukun karena bapaknya sama. Nah, perjanjian ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam diplomasi Timur Tengah, terutama dalam hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Jared Kushner, menantu dari Donald Trump, suami dari Ivanka Trump, adalah arsitek utama di balik Abraham Accord ini. Perannya dalam negosiasi ini membuatnya menjadi figur yang diperhatikan dalam spekulasi tentang akhir zaman. Nah, ketika Donald Trump kini kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada periode kedua, yaitu tahun 2025 sampai 2029 nanti, tentu dia akan melanjutkan kembali perjanjian damai itu dengan negara yang lebih luas dan banyak. Nah, di dalam Daniel 9 ayat 27, dalam Alkitab disebutkan, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ayat ini bilang nanti akan ada seorang raja yang diyakini sebagai antikris yang akan membuat perjanjian selama 7 tahun dengan Israel, tapi dia akan membatalkan perjanjian itu setelah 3,5 tahun. Rupanya 3,5 tahun pertama bait Allah bisa dibangun kembali, tapi kemudian 3,5 tahun berikutnya dia ingin disembah sebagai raja dan membunuh setiap orang yang tidak mau taat. Saya tidak bermaksud ini adalah Donald Trump tentunya. Tetapi ada orang-orang yang menduga jangan-jangan perjanjian damai itu yang sekarang diupayakan itu bisa dilanjutkan menjadi perjanjian oleh satu sosok yang Alkitab menyebutnya sebagai antikristus. Siapa orangnya kita belum tahu. Sebab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi sebelum kesusahan besar, sengsara luar biasa akan menimpa bumi akibat ulah dari si antikris, akan ada masa damai sementara. Tetapi kemudian dihajar oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh si jahat. Saudara, kita harus mengupayakan perdamaian. Itu sesuatu yang baik. Tuhan ingin agar kita menjadi juru damai. Tetapi Alkitab bilang akan ada masa perdamaian yang dilakukan oleh antikris hanya beberapa saat sebelum kesengsaraan besar akan terjadi. Nah, kapan nubuatan itu akan terjadi? Apakah pada zaman Donald Trump ataukah setelah itu? Kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh berspekulasi tentang hal ini. Nanti takut salah, saudara sekalian. Tapi kita harus waspada karena apa yang dikatakan Alkitab pasti digenapi. Yang keempat adalah perkembangan sistem keuangan digital dan tanda 666. Wahyu 13 menyebutkan tanda binatang 666 yang diperlukan untuk membeli dan menjual. Perkembangan dari central bank digital currency, mata uang kripto dan pembayaran digital bisa mengarah kepada sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh segelintir elit politik pada akhir zaman. Hari-hari ini perang dagang sedang terjadi di mana-mana, khususnya antara negara Amerika dan China. Siapa yang akan menang dalam perang dagang ini akan menguasai dunia. Maka Amerika menaikkan tarif sampai 25% untuk barang-barang China yang mau dijual ke Amerika. Lalu China juga membalas dengan strategi yang tidak menyebabkan barang Amerika bisa diterima dengan gampang di China. Perang dagang ini merupakan fenomena yang dapat menggoncangkan ekonomi dunia. Hari-hari ini termasuk perang teknologinya terjadi. Misalnya AI, ChatGPT, OpenAI dari Amerika Serikat. Ada lawannya yang jauh lebih murah dan lebih canggih lagi. Misalnya DeepSeek dari China. Banyak negara yang sekarang juga tidak mau tergantung kepada dolar Amerika di dalam transaksi mereka. Kemudian mereka membentuk gabungan dengan nama BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Termasuk membentuk mata uang baru yang akan diedarkan BRICS.
Nah, beberapa negara, termasuk Indonesia, kemudian bergabung ke dalam BRICS ini. Ada orang yang berpikir bahwa jangan-jangan ini menjadi awal dari satu mata uang global yang mendukung sistem antikris. Apakah jika benar demikian? Kita lihat tanggal mainnya. Nah, ada spekulasi bahwa Jared Kushner, menantu Trump, yang menjadi arsitek perjanjian damai antara Israel dan negara-negara Timur Tengah, itu adalah sosok antikris. Ini ada orang yang mengkaitkan dia, saudara-saudara. Kenapa? Katanya Jared Kushner ini pernah memiliki gedung di Fifth Avenue, Manhattan, New York, yang nomornya itu dan nama gedungnya 666. Dia membeli melalui perusahaannya Kushner Companies yang terjadi transaksinya tahun 2007. Tetapi di kemudian hari dia menjual sebagian besar sahamnya karena kesulitan finansial. Lalu gedung itu diganti nomornya menjadi 660. Nah, kita tahu angka 666 di dalam Wahyu 13 dikaitkan dengan si antikris. Karena itu beberapa spekulasi liar muncul mengaitkan Jared Kushner ini dengan sosok si antikris. Tetapi tidak ada bukti nyata yang mendukung klaim bahwa Jared Kushner adalah antikristus. Nah, sebaiknya memang kita tidak berspekulasi karena banyak spekulasi dari zaman dulu yang meleset juga. Ada yang bilang antikris itu adalah Hitler, Hirohito, ada yang bilang Obama, ada yang bilang Paus. Semuanya keliru, saudara sekalian. Tapi memang dua nama ini, Jared Kushner dan Elon Musk, dikait-kaitkan dengan sosok yang barangkali akan membuka jalan bagi si antikris. Kita perlu berdoa melihat tanda zaman, tapi tidak boleh menuduh-nuduh kalau tidak ada bukti jelas tentang hal itu. Yang kelima, persiapan pembangunan Bait Allah dan munculnya lembu merah. Saudara, kita perlu tahu bahwa Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo dengan sangat megah. Tapi kemudian dihancurkan oleh kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Israel kemudian ditawan 70 tahun ke Babilonia. Setelah mereka balik, mereka membangun kembali Bait Allah. Jadi dari reruntuhannya dibangun Bait Allah yang kedua, yang lebih kecil, tidak terlalu megah. Tapi di kemudian hari diperluas oleh Raja Herodes. Tapi kemudian Bait Allah kedua ini dihancurkan oleh Kekaisaran Roma pada tahun 70 Masehi. Sehingga Yahudi mengalami diaspora terserak ke seluruh dunia. Yang tersisa hanyalah The Wailing Wall. Tembok di Yerusalem Timur, tembok ratapan di mana orang-orang Yahudi berdoa di sana. Menangisi dan merindukan dibangunnya kembali Bait Allah itu. Di kemudian hari, dinasti Umayyah, Islam pada abad ke-7, tahun 691 Masehi dan selanjutnya, mendirikan di lokasi tersebut yaitu Dome of the Rock, masjid di sana. Nah, kalau pada zaman ini Bait Allah akan dibangun di atas masjid Dome of the Rock, apakah masjidnya harus dihancurkan dulu? Wah, ini bisa jadi perang agama yang besar dan ini menjadi hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi kalau kita baca Alkitab, sebelum Yesus datang kembali akan muncul penguasa keji yaitu si antikris yang akan minta disembah sebagai Allah dan dia akan duduk di Bait Allah. Jadi berarti Bait Allahnya harus dibangun kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, jadi si antikris akan menguasai Bait Allah, berarti Bait Allahnya harus dibangun dulu, lalu dia ingin disembah sebagai Allah. Yang tidak mau masuk dalam aniaya besar, dibunuh, dibantai oleh si antikris. Nah, saudara-saudara, jadi pembangunan Bait Allah itu sedang dirancangkan, terutama oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Kristen ya saudara. Nah, pembangunan Bait Allah ketiga di Yerusalem ini merupakan topik yang kompleks dan sensitif yang melibatkan aspek keagamaan, sejarah, dan politik. Tapi persiapan pembangunannya telah dilakukan oleh orang Yahudi. Beberapa organisasi di Israel seperti The Temple Institute itu berfokus pada mendirikan kembali kuil Yahudi di Temple Mount dan memulihkan praktek persembahan hewan
yang pernah dilakukan pada zaman dahulu kala. Persiapan yang dilakukan meliputi pembuatan replika peralatan ibadah di Bait Allah dan juga pelatihan para imam sesuai dengan hukum Taurat. Namun bagaimana dengan lokasinya yang kini sudah ada Masjid Dome of the Rock? Beberapa penelitian terakhir menunjukkan ternyata kemungkinan pembangunan Bait Allah itu dilakukan di sebelah utara dari Masjid Dome of the Rock, memanfaatkan area terbuka yang ada. Jadi tidak persis pada masjidnya, tapi di sampingnya. Menurut Alkitab dan arkeologi, Bait Allah itu di tempat pengirikan Ornan, 2 Tawarikh 3 ayat 1. Di atas mata air Gihon, 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Di Dome of the Rock tidak ada air mengalir, hanya ada batu besar. Padahal Yesus sendiri pernah bilang tidak ada batu yang akan bertumpuk lagi di sana. Jadi tempatnya mungkin adalah di samping utara dari masjid. Sebab dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Jadi jika ini benar, mungkinkah itu dibangun dalam waktu dekat? Kita tunggu tanggal mainnya. Nah, satu hal yang penting, dalam tradisi Yahudi sebelum pembangunan bait suci harus ada penyucian ritual dengan menggunakan lembu merah, red heifer. Dalam kitab Bilangan pasal 19 misalnya ditunjukkan bahwa dibutuhkan lembu merah yang sempurna, betina, tanpa cacat, untuk digunakan dalam upacara pentahiran bagi orang Israel kuno yang bersentuhan dengan mayat. Dan ini juga penting ketika orang mau membangun kembali Bait Allah. Abunya dianggap penting untuk menyucikan tempat ibadah. Munculnya kembali lembu merah yang sempurna, bulunya merah semua, sering dikaitkan dengan tanda akhir zaman dan persiapan menuju kedatangan Mesias. Baru-baru ini beberapa lembu merah yang memenuhi kriteria ini dilaporkan sedang dipelihara di Israel, di kota Silo di Israel. Banyak peziarah yang berasal dari sekitar 60 negara di dunia sekarang telah berbondong-bondong datang menyaksikan fenomena lembu merah di kota Silo ini. Saudara, ini juga bisa merupakan tanda terkini, terupdate dari kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Sekarang yang terakhir, bagaimana sikap kita di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Kristus? Pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Zaman yang sedang bergelora, mari kita berlindung pada firman Tuhan. Perbanyak doa intim dengan Tuhan. Baca kitab suci lebih sering. Merenungkan siang dan malam. Minta hikmat Tuhan untuk memahami kondisi zaman yang sedang kita jalani. Mari kita siap sedia menyambut kedatangannya yang bisa datang tiba-tiba. Tapi jangan takut. Yesus pernah berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, kita harus beriman kepada Kristus. Mari kita bangun juga komunitas iman dengan saudara-saudara seiman kita. Berkumpul dengan orang percaya lain yang memiliki iman yang teguh agar kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Beritakan juga Injil sebab banyak orang hari-hari ini membutuhkan pengharapan dan keselamatan. Injil kerajaan harus disebarkan sehingga banyak orang datang kepada Kristus. Yang kedua, kita harus mewaspadai tipu daya duniawi. Jangan mudah percaya informasi di internet, tapi uji segala sesuatu dengan menggunakan lensa firman Allah. Apakah itu benar atau tidak? Jangan biarkan ajaran sesat, jangan biarkan godaan duniawi menjatuhkan kita dalam dosa. Mari kita matikan keinginan daging, taat pada kehendak Allah. Saya baca dalam 2 Petrus 3 ayat 10-13 bahwa langit dan bumi ini akan lenyap oleh nyala api. Tapi kemudian Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Jadi betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu.
Dan yang terakhir, kita harus menghindari sistem yang mengarah pada kontrol total. Saudara, waspada terhadap teknologi yang mengontrol kebebasan manusia, apalagi bila itu dimasukkan ke dalam tubuh seperti chip implant atau AI yang bisa menyatu dengan tubuh kita. Persiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan kesulitan ekonomi atau krisis global. Mari kita hidup bijaksana, tidak boros, dan selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Tidak berarti kita harus anti kepada AI, anti kepada perkembangan teknologi, tapi bila itu mengarah untuk mengontrol seluruh umat manusia, sehingga tidak bisa lari kemana-mana, bisa terpantau dimanapun. Kita harus berpikir ulang apakah kita perlu terjerat terus dalam teknologi seperti itu yang membahayakan. Nah, banyak tanda yang terjadi di dunia saat ini sesuai dengan nubuat dalam kitab suci. Namun kita dipanggil bukan untuk takut, tapi untuk berjaga-jaga, beriman, bersiap menghadapi tantangan. Supaya kita tidak kaget karena kita tidak pernah tahu hal ini dan kita terjerat dalam situasi yang menuju zaman antikris itu. Yang terpenting kita tetap dekat dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat memberikan perlindungan sejati kepada kita. Dan barang siapa setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Saudaraku, tanda-tanda yang terupdate terkini sudah makin nyata di depan kita. Mari kita tidak tidur secara rohani. Bangkitlah, jadilah terang. Karena kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ada banyak misteri yang Tuhan akan makin singkapkan dalam hidup kami. Biar kami tidak gentar. Karena kami tahu Tuhan akan datang. Dan kami akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang yang tidak percaya ditinggalkan menghadapi sengsara antikris. Biar kami hidup takut akan Tuhan, mengutamakan Engkau. Sehingga waktu Engkau datang bukan seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria yang menyambut mempelai wanita, yaitu kami. Yang berpakaian lenan halus yang berkenan kepada Tuhan. Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Dan biarlah kami disucikan supaya berlayak pada hari kedatangan Kristus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.